Halo, perkenalkan nama saya Tazkia Hakoni dengan NIM 231031011111. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kolaborasi pariwisata lintas daerah. Dan adapun daerah yang saya pilih adalah Kota Medan dan kawasan Danau Toba. Baik, kita mulai dari slide yang pertama mengenai mengapa kolaborasi antar daerah itu sangat penting. Dan di sini sudah saya uraikan menjadi 4 poin. Yang pertama ada mengoptimalkan potensi unik masing-masing daerah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa setiap daerah itu memiliki potensinya masing-masing, memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Dengan adanya kolaborasi antar daerah, tentu saja ini meningkatkan hubungan saling melengkapi antar daerah. Dan yang kedua, ada meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan adanya kolaborasi antar daerah, kita bisa sama-sama meningkatkan daya saing secara kompetitif. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan adanya hubungan atau kolaborasi antar daerah, tentu saja ini menimbulkan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal, bagi masyarakat lokal, dan juga UMKM yang ada di daerah tersebut. Dan selanjutnya ada mengatasi keterbatasan daerah secara individu. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap daerah juga memiliki keterbatasannya masing-masing. Dengan adanya kolaborasi daerah ini, kita bisa saling melengkapi untuk membantu meningkatkan keterbatasan yang ada membantu meningkatkan solusi untuk mengurangi keterbatasan yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan dan juga visi misi. Tujuannya adalah mengembangkan destinasi pariwisata lintas wilayah Medan Toba menjadi kawasan pariwisata unggulan yang terintegrasi, memperkuat daya tarik wisata alam, budaya, dan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya ada visi, yaitu menciptakan pengalaman pariwisata yang terpadu, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional dan juga internasional melalui kolaborasi antar kota Medan dan kawasan Danau Toba. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi potensi daerah. Di sini sudah saya uraikan antara Kota Medan dan kawasan Danau Toba. Yang pertama, Kota Medan ini memiliki sebagai pusat aksesibilitas karena di dalam Kota Medan itu sendiri terdapat bandara yaitu Bandara Kuala Namu yang memungkinkan turis asing maupun domestik datang ke Medan dengan mudah. Yang kedua, urban tourism. Kota Medan ini menawarkan wisata perkotaan dan juga wisata pengalaman kuliner. Yang ketiga ada ekonomi dan infrastruktur. Tentu saja di Kota Medan itu sendiri infrastruktur sudah bisa dikatakan cukup memadai. Hal ini tentu saja memudahkan bagi turis untuk bepergian di seluruh Kota Medan. Selanjutnya kita masuk ke kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba ini menawarkan keindahan panorama alamnya. Tentu saja biasanya orang-orang yang datang ke Danau Toba ini mereka berkeinginan untuk melihat keindahan alam yang ada di Danau Toba. Selanjutnya ada kekayaan budaya Batak. Nah, di kawasan Danau Toba ini terkenal sekali dengan budaya Batak yang masih dijaga dan dilestarikan dengan sangat asli. Yang ketiga ada potensi ekowisata. Kawasan Danau Toba ini menjadi salah satu kawasan sustainable tourism di mana menawarkan uh, daya tarik wisata alam dan juga pelestarian alam sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan stakeholder yang ada di antara kedua daerah ini. Yang pertama ini ada pemerintah Kota Medan dan juga pemerintah daerah kawasan Danau Toba. Kemudian ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan yang ketiga ada pelaku UKM, komunitas lokal, dan asosiasi pariwisata. Ini ada konsep kolaborasi. Di sini saya menggunakan konsep kolaborasi dengan branding Medan Toba Tourism Corridor, di mana kedua daerah ini saling melengkapi satu sama lain. Medan sebagai daya tarik wisata, perkotaan, dan juga pengalaman kuliner, sementara Danau Toba menjadi daya tarik wisata alam dan juga budaya. Dan kedua daerah ini sangat berpotensi untuk mendatangkan banyak wisatawan karena menjadi salah satu paket gabungan yang saling melengkapi. Selanjutnya, contoh implementasi produk wisata. Di sini saya menampilkan contoh dari paket wisata Medan Danau Toba selama 5 hari 4 malam. Wisatawan akan diajak berkunjung
ke daerah perkotaan sekaligus mendapatkan daya tarik wisata alam. Highlight destinasinya adalah Pantai Beras Parapat, kemudian ada Kampung Tomok, kemudian ada panorama air terjun Sipiso-Piso, Geraha Maria Anai, dan juga Istana Maimun. Dan berikut ini adalah dokumentasi daripada peserta yang melakukan tur dari Medan ke Danau Toba. Selanjutnya ada skema kolaborasi, yaitu simulasi daripada perencanaan konsep yang saya sudah uraikan. Di sini saya uraikan 5 poin skema kolaborasi. Yang pertama ada perencanaan bersama. Di sini pihak yang terlibat adalah pemerintah daerah, Kemenparekraf, dan pelaku usaha. Dan output yang diberikan adalah penandatanganan MOU pembentukan Badan Koordinasi Pariwisata Medan Toba. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur. Nah, di sini Medan ini perlu adanya optimalisasi Bandara Kuala Namu dan peningkatan fasilitas yang ada di Kota Medan itu sendiri, sehingga turis yang datang ke Kota Medan ini semakin nyaman berada di kota tersebut. Selanjutnya ada Danau Toba, yaitu peningkatan fasilitas pariwisata di Pulau Samosir dan sekitarnya, serta pembangunan dermaga yang ramah lingkungan. Poin ketiga ada paket wisata terpadu, yaitu kombinasi wisata urban di Medan dan alam di Danau Toba ini akan menjadikan suatu paket wisata gabungan yang akan sangat menarik bagi para wisatawan. Selanjutnya, penyediaan paket wisata untuk turis mancanegara. Saya berencana untuk tidak hanya memasarkan paket ini ke domestik, melainkan juga memasarkannya kepada turis mancanegara supaya target pesertanya lebih banyak lagi dan jangkauannya lebih luas lagi. Selanjutnya, promosi bersama. Promosi bersama ini akan dilakukan secara digital, mengingat banyaknya sekarang wisatawan yang mengikuti tren. Jadi promosi ini akan disebarkan secara digital dan juga berencana untuk mengikuti beberapa pameran wisata dalam rangka mempromosikan paket wisata ini. Selanjutnya ada evaluasi dan pengembangan lanjutan menggunakan survei wisatawan, laporan pengunjung, dan data dari Badan Koordinasi Pariwisata mengenai kepuasan daripada peserta yang mengikuti paket wisata ini. Berikutnya, kendala dan solusi. Di sini saya uraikan 3 poin kendala dan juga solusinya. Yang pertama ini ada perbedaan prioritas antar daerah. Tentu saja jika terjadinya kolaborasi antar daerah, kendalanya bagaimana pemerintah bisa menyelaraskan kolaborasi tanpa adanya perbedaan antar daerah, yaitu solusinya dalam membentuk forum reguler untuk menyelaraskan prioritas dan kebijakan. Yang kedua, aksesibilitas yang belum optimal. Memang jika kita berencana untuk berencana dan berinovasi, tentu saja ada hambatan, yaitu aksesibilitas yang belum optimal, seperti jalan menuju Danau Toba, yang dimana aksesnya sangat-sangat minim, sehingga banyak wisatawan yang berpikir 2 kali untuk datang ke Danau Toba. Solusinya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, jalan, dan transportasi massal yang terintegrasi. Ketiga, ada kerusakan lingkungan di Danau Toba. Kita tidak bisa memungkiri bahwa overtourism itu nyata terjadi, sehingga solusi yang bisa kita lakukan adalah menerapkan kebijakan konservasi lingkungan dan program edukasi masyarakat, sehingga hal-hal demikian bisa kita atasi dengan baik. Nah, selanjutnya ada hasil yang diharapkan dari kolaborasi antar dua daerah ini. Yang pertama, saya sebutkan ada peningkatan jumlah wisatawan. Tentunya kami berharap bahwa dengan adanya kolaborasi antar daerah ini bisa semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan dan juga Danau Toba, sehingga lebih banyak lagi wisatawan yang mengetahui mengenai tempat ini dan lebih banyak lagi yang berkunjung ke sini. Selanjutnya, kesadaran budaya dan lingkungan dengan mempromosikan budaya Batak khususnya kepada wisatawan akan semakin paham bahwa pentingnya melestarikan budaya dan juga
melestarikan budaya dan juga lingkungan. Kemudian ada pengalaman wisata yang berkualitas. Tentu saja hal yang diharapkan supaya wisatawan puas dengan paket wisata ini adalah pengalaman wisata yang berkualitas hingga ada keinginan wisatawan untuk memberi tahu keseruan ini kepada teman-temannya yang lain. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi lokal dengan banyaknya kunjungan wisata yang datang ke Danau Toba dan juga Medan, diharapkan pertumbuhan ekonomi lokal khususnya UMKM ini semakin berkembang dan mengurangi pengangguran dan juga mengurangi kesenjangan sosial seperti itu. Pengembangan konsep pariwisata terpadu Medan Toban ini dapat menjadi model lintas wilayah untuk memaksimalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif di Sumatera Utara. Dengan kolaborasi yang efektif, integrasi atraksi, dan pengolahan berkelanjutan, kawasan ini dapat menjadi destinasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional. Dan di sini juga saya uraikan rekomendasi, yaitu mengawasi implementasi kebijakan dan memastikan kolaborasi antar daerah ini berjalan lancar. Yang kedua, memastikan pendanaan cukup untuk infrastruktur, promosi, dan pelatihan SDM. Yang ketiga, fokus pada pemasaran global dengan memanfaatkan media sosial, influencer, dan kampanye internasional. Selanjutnya, meningkatkan konektivitas Medan Toba sebagai prioritas utama. Dan yang terakhir, ada mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi dan pelestarian alam. Dan berakhirlah sudah penjelasan saya mengenai kolaborasi lintas daerah Kota Medan dan kawasan Danau Toba. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.